Dari mana kamu? Eh, Pulang malam, pakai lompat pagar segala. Kamu lupa di mana letaknya pintu masuk? ya enggak, Pak. Jadi aku tuh abis pulang les, terus ada lomba kan di tempat les aku. Nah, masalahnya mama nggak ngizinin aku tadi buat pergi les. Jadinya ya gini, aku pergi diem-diem, ya balik juga diem-diem. Kamu itu banyak alasan. Ngapain sih ngerahasiain semuanya dari Arka? Dia kan sahabat lo sendiri. Karena gue yakin, di balik semua ini pasti ada konspirasi besar. Dan gue pengen nguak semua itu. Tapi gue gak pengen kaitin sama Arka. Apalagi sekarang semua orang lagi fokus ke Arka. Kalau kayak gitu ribet sih, ribet banget. Tadi bokap ngasih tahu gue, kalau dia udah ngelakuin tes DNA terhadap hubungan Naura sama nyokap gue. Terus? Dan hasil labnya ngebuktiin bahwa ternyata nyokap gue itu bukan ibu kandung dari Naura. Negatif. Kok bisa? Lah katanya Bu Harun itu ibu kandungnya Naura. Terus Naura tuh anaknya siapa sih? Gue bingung deh. Gue juga gak tahu. Yang jelas nyokap gue saat ini itu udah nutupin kebohongan dan kebohongan. Re, ini masalah serius. Kita nggak bisa diemin lama-lama. Kita harus cari solusi. Lo bener. Makanya sekarang gue lagi cari langkah berikutnya. Papa ingin Naura datang dan bilang di depan semua orang kalau dia setuju untuk menikah dengan pilihan Tante Aruni. Biar semuanya clear, Arka. Aku pasti akan bilang gitu sama Naura, Pak. Karena besok itu adalah batas 48 jam itu. Tapi sampai sekarang, Pak, aku masih belum bisa nemuin bukti untuk melepaskan tuduhan terhadap Naura itu. Aku belum bisa buktiin kalau Naura itu nggak bersalah, Pak. Iya, Arka. Papa juga memikirkan hal itu. Aduh, sakit. Astaga, apa itu? Sakit. Tunggu, Pak. Biar aku yang cek. Sakit banget. Aduh. Sakit. Tiara? Kamu lagi ngapain? Kamu habis lompat dari pagar ini? Kamu kayak kurang kerjaan ya? Ih, Kak, kenapa sih? Bukannya bantuin, malah marah-marah aja. Bantuin ini. Sini, bangun. Ih, udah. Iya lagian abis kamu itu perempuan malam-malam. Kamu naik pagar kayak gini kayak kurang kerjaan. Kamu ngapain? Ya udah, nggak usah marah-marah kayak ngomel-ngomel aja kayak mama deh. Sakit nih, sakit. Ayo. Marah-marahmu kayak mama nih sama mama. Emangnya kamu sakit, ha? Sakit banget. Sakit lah. Tiara, dari mana kamu? Pulang malam, pakai lompat pagar segala. Kamu lupa di mana letaknya pintu masuk? Ya enggak, Pak. Jadi aku tuh abis pulang les, terus ada lomba kan di tempat les aku. Nah, masalahnya mama nggak ngizinin aku tadi buat pergi les. Jadinya ya gini, aku pergi diem-diem, ya balik juga diem-diem. Kamu itu banyak alasan. Pasti kamu habis nemuin Oki, ya kan? Kok papa tahu? Nah, kan? Iya. Ya enggak, ya namanya juga nggak sengaja. Kan satu tempat les, ya otomatis ketemu dong. Dan di tempat les itu nggak cuma Oki doang, banyak juga teman-teman aku kayak Firda, Laura juga les. Arka, coba. Kamu dengar sendiri kan? Adik kamu ini sekarang pinter berkelit. Oh iya, Pak. Sekarang dia udah mulai pintar. Tapi sekarang kamu udah gak pernah ngerjain Oki lagi kan? Ya enggak lah. Ih, sekarang malah aku tuh udah Pak Pak apaan? udah temenan, Pak. Udah temenan. Yeay. Sudah. Sudah malam. Masalah ini besok kita bahas juga. Kak, tunggu. Itu mau dibahas juga maksudnya? Aku mau dibahas, aku mau disidang. Iya. Besok kamu akan disidang sama Oki. Rasain tuh.
Naura, tolong kamu jawab. Apakah benar kamu setuju menikah dengan Ray, putra dari Bu Aruni? Naura, Iya, Pak. Saya setuju untuk menikah dengan siapapun pilihannya Bu Aruni. apa alasannya Naura? Karena setahu saya, dari dulu kamu dan Ibu Aruni selalu bermasalah. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba kamu percaya sekali sama Ibu Aruni? Apa yang harus aku jawab sekarang? Aku benar-benar bingung sekali. Aku kan gak mungkin bilang kalau ternyata Ibu Aruni adalah ibu kandung aku. Karena ibu sendiri yang minta seperti itu. Ya Allah, kepala aku terasa pusing sekali. Aku gak kuat. Kenapa semuanya jadi gelap? Naura, Naura, kamu kenapa, Nak? Naura, kamu pucat sekali. Kamu kenapa, Nak? Naura, kamu kenapa? Nak? Naura. Ya Allah. Naura, Naura, bangun, Nak. Pak, kita harus bawa Naura ke rumah sakit, Pak. Ayo, Pak, cepat, Pak. Iya Arka, bawa Naura ke rumah sakit sekarang juga. Lah, acting. Iya, Kinta. Pasti cuma acting. Saya benci sekali melihat sandiwara ini. Pinter sekali Naura berusaha mendapatkan iba dari orang lain. Arka, kamu ngapain sih sok-sok panik gitu? Naura itu kan calon istrinya Kak Re. Biarin aja lah Kak Re yang bawa dia ke rumah sakit. Ngapain sih ganggu-ganggu calon istri orang? Minggir kita. ayo Arka, cepat Minggir. kita bawa, ayo. Cepat, Arka. Pak Arka, izinkan saya ikut ya, Pak. Iya boleh Bu Ira. Arka, biar papa yang bawa mobilnya. Baik, Pak. Nanti aku nyusul kalian ya. Aku juga ikut ya, Ma. Kamu mau ngapain ikut Kinta? Ma, aku itu harus awasin Arka terus. Biar dia gak deket-deket lagi sama Naura. Jang, Kinta harus ikut. Supaya dia jadi mata-mata saya. Iya Tante, nanti aku bakal kasih laporan ke Tante. Halo ya. Selamat pagi, Dokter Ian. Dokter, sekarang saya lagi menuju ke rumah sakit, Dok. Naura mendadak pingsan. Apa ada kemungkinan dokter bisa langsung ke rumah sakit secepatnya? Baik Arka, saya ke rumah sakit sekarang ya. Ayo langsung ke ruang IGD. Langsung siapkan untuk tindakan. Kalian tunggu di sini saja ya. Biar saya mengurus Naura dulu. Mama tanya suster dulu ya di mana Naura. Lama, palingan dia udah masuk ke kamar jenazah. Aku berharap Naura mati sekalian biar nggak ada lagi yang bisa mengganggu hubungan aku sama Arka. Dan Kare juga nggak perlu lagi kan nikah sama pembantu. Iya kan, Ma? Enggak, Naura nggak boleh mati sebelum dia menikah dengan Ray. Karena aku harus menguasai harta Ray melalui Naura. Ya Allah, Naura. Kenapa keadaan kamu jadi kayak gini, Nak? Ibu takut dia kenapa-napa, Arka. Ibu nggak mau Naura ninggalin ibu. Ibu tenang aja, Bu. Aku yakin Naura pasti nggak kenapa-napa. Itu mereka. Yuk kita ke sana. Bu, gimana keadaannya Naura? Naura masih diperiksa di dalam, Bu Aruni. Saya permisi dulu mau ke musola. Ya, Bu Ira. Ya Allah.
Hanya kepadamu tempat hamba meminta. Hamba mohon, sembuhkan.